Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Aninda Channel 99. Kali ini aku akan bercerita tentang kucing oranye dari planet Meo yang ingin menguasai bumi. Dan kali ini aku akan menceritakan part 2-nya. Dengan tidak berlama-lama lagi, kita langsung lihat saja ceritanya ya guys. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sisili pun syuting keras sakti, tapi keranya kucing guys, jadi harusnya kucing sakti ya. Lalu Sisili pun syuting bertemakan boxing. Saat itu lampu hampir jatuh kena Sisili, tapi langsung didorong dan kaki Lehu yang akhirnya kena. Dia pun kesakitan. Sisili merasa terharu. Lehu terluka karena menyelamatkannya. Lalu Sisili kembali mengumpulkan sesepuh kucing. Para sesepuh menebak Sisili pasti gagal dan lulus sama manusia. Tapi Sisili bilang, tidak, lihat saja nanti. Saat itu juga Lehu didatangi 3 orang menawarkan peta yang katanya jika 3 peta itu digabung akan menunjukkan letak harta karun dinasti Ming. Si pria menghitung jumlah total harta karun 370 juta dolar. Mendengar itu Lehu terpelongo. Orang di sebelah rebutan tertarik dengan peta itu, tapi si pria bilang cuma akan menjual ke Lehu sebesar 3 juta dolar saja. Sementara Joe yang ada di rumah mendapatkan telepon dari pihak bank yang mengabarkan kalau tabungan mereka sudah ditarik semua oleh suaminya. Joe kaget. Lehu berjalan bahagia sambil bawa uang, sedangkan Joe bergegas mencari keberadaan Lehu. Dia melacak pakai GPS. Lehu memberikan uang itu di waktu yang sama Ibu Li datang karena tadi melihat Lehu masuk, dan 3 orang itu mengira kalau Ibu Li istrinya Lehu. Joe datang menanyakan uangnya di mana. Ternyata uangnya sudah buat beli peta. Joe mengomel sambil bilang, aku istrinya. Joe mau uang itu kembali. Si pria bilang bukannya istrinya Lehu yang itu. Mendengarnya Joe marah dan menonjok Ibu Li. Terus ada berita 3 wajah penjahat yang banyak melakukan penipuan. Ternyata 3 wajah pria itu adalah pria yang ada di situ guys. 3 pria yang melihat wajahnya di TV pun langsung kabur. Pas di luar mereka melihat Sisili. Mereka langsung minta foto dan lanjut kabur naik mobil dan pergi. Joe mau ngejar, tapi mobilnya mogok. Lehu langsung dimarahi. Mereka dengan susah payah mengumpulkan uang malah dikasih ke penipu. Joe sedih. Saat itu dia bilang kalau uang itu untuk operasi Yoyo. Jika tidak segera dioperasi, Yoyo tidak akan bisa jalan normal lagi. Akhirnya Joe pun pergi. Sisili ikut sedih. Akhirnya Sisili mengerti kenapa keluarga itu terobsesi oleh uang. Malam harinya Lehu merenung. Di belakangnya ada Sisili mengamati. Lehu ingat omongan dokter. Kelainan tulang kaki Yoyo membutuhkan operasi dengan tepat agar bisa berjalan dengan baik. Biaya operasi sebesar 5 juta dolar. Lehu hanya menyesali perbuatannya. Sisili yang melihat itu pun ikut sedih. Besoknya di sekolah ada pengumuman lomba lari keluarga di hari olahraga sekolah. Lombanya 4 kali 100 meter. Yoyo pulang mencari ayahnya, bermaksud ingin mengajak keluarga untuk mengikuti lomba itu. Sementara yang ada di rumah hanya Sisili. Yoyo lalu langsung memeluk Sisili dan mengatakan ingin mengikuti lomba lari di sekolahnya. Namun Lehu ternyata sedang mabuk guys. Lalu Yoyo pun bilang kepada ibunya, semua murid mengikuti lomba itu bersama keluarganya. Yoyo pun ingin keluarganya ikut, tapi Joe ibunya lagi marah sama Lehu ayahnya. Joe gak mau mengikuti lomba itu. Yoyo pun sedih. Lalu Lehu pun ditarik Sisili dibawa ke lapangan. Lehu dijilati Sisili gak sadar. Terus Lehu bangun. Di sana Sisili sudah menyiapkan bola dan menunjukkan ke arah belakang Lehu. Di sana ada foto keluarga Lehu, dan Lehu menjadi terharu melihat itu. Sisili mau nendang bola. Lehu yang sudah sadar pun bersiap menjadi kiper. Lalu bola ditendang Sisili dan ditangkap oleh Lehu sampai dia terjatuh. Sisili mendekati Lehu.
Lalu dia memberi kertas yang berisi gambar Yoyo. Di sana dituliskan ajakan Yoyo kepada ayahnya untuk mengikuti lomba lari di sekolahnya. Di rumah Sisili sedih karena rumah yang dulunya selalu ceria sekarang sepi. Dia berharap keluarga ini kembali ceria seperti dulu. Setelahnya Sisili keluar, lalu dia melihat ada cahaya hijau. Ternyata itu jimat Sisili dari Raja Kucing yang nyangkut di pohon. Sisili senang dia dapat menemukan jimatnya. Tapi dia juga bingung digunakan untuk apa jimat itu. Sedangkan dia sudah tidak berniat menguasai bumi. Tapi dia punya rencana. Sampailah di hari perlombaan. Semua berlomba dengan gembira. Tapi beda halnya dengan Yoyo. Dia merasa sedih. Dia terus melihat ke jalan berharap keluarganya datang. Lalu ada temannya yang mengejeknya, yang katanya udah gak bisa jalan, sendirian lagi. Kasian banget sih, mending gak usah ikut aja. Lalu Yehu kakaknya datang, dia mengajak Yoyo pergi. Tapi Yoyo gak mau. Dia akan tetap lari meski tanpa ayah dan ibunya. Saat itu juga ayah dan ibunya datang. Lehu lalu mengajak istrinya menemui Ibu Li untuk menjelaskan kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tapi Jo istrinya bilang kalau dia marah bukan karena itu, tapi karena Lehu selalu tertipu. Lehu pun bilang kenapa dia selalu tertipu, karena dia ingin mendapatkan uang lebih cepat untuk operasi kaki Yoyo. Lehu minta maaf kepada Jo istrinya. Sementara perlombaan sudah dimulai, Yoyo pun berlari, tapi dia kesusahan untuk lari dan terjatuh. Lalu ayah dan ibunya datang menolongnya. Yoyo pun langsung memeluk keluarganya dan dia bilang kepada orang tuanya, jangan bertengkar lagi karena uang. Yoyo ingin keluarganya tetap bahagia. Lalu ibunya pun berjanji tidak akan bertengkar lagi dengan ayahnya. Orang-orang pun bertepuk tangan kepada mereka. Lalu Yoyo melihat ke arah Sisili. Ternyata Sisili pun ada di situ lagi nonton. Mereka langsung menemui Sisili. Lalu Sisili mengajak bergandeng tangan kepada mereka. Ada terdengar suara, ternyata itu suara Sisili. Mereka kaget, kebingungan. Tapi Sisili akhirnya menjelaskan kepada mereka tentang jati dirinya. Kalau dia sebenarnya dari planet Meow. Aku sudah menemukan senjata rahasiaku, makanya kalian bisa mendengar aku berbicara. Dia bilang ke Yoyo, berkat Yoyo Sisili sadar, senjata manusia paling kuat adalah cinta. Sisili pun mengucapkan terima kasih. Dia juga bilang ke Lehu, kamu ayah yang baik, selalu berusaha untuk melindungi keluarga, tapi kamu harus lebih dewasa. Lalu Sisili pun bilang ke Jo, kamu wanita yang galak, tapi hatimu baik, dan ibu yang baik pula. Cobalah jadi lebih lembut. Dan Sisili juga bilang kepada Lehu, kejarlah cita-citamu, kamu akan jadi sutradara terkenal. Setelah itu Sisili pun pamit mau meninggalkan bumi. Tapi Lehu melarangnya karena dia takut temannya marah. Karena sebenarnya Sisili kucing asli kan udah pergi ya guys. Seketika ada pemberitahuan lomba lari estafet 4x100 meter akan segera dimulai. Yoyo meminta Sisili untuk menunggu karena mereka mau lomba. Yoyo masih belum nyerah. Dia masih ingin ikut lomba. Singkatnya lomba pun dimulai. Yehu lari duluan. Tongkat dia berikan kepada ibunya. Dari ibunya tongkat diberikan kepada Lehu. Dan Lehu pun lari kenceng banget ke arah Yoyo. Lalu Yoyo lari dengan semangat tapi tertinggal jauh. Yoyo terus berusaha. Yang lain sudah sampai ke garis finish. Yoyo masih berusaha lari tapi aneh banget. Alat bantu kakinya terlepas. Orang-orang pun terkejut. Tiba-tiba Yoyo bisa lari dengan kencang sampai finish. Semua orang bertepuk tangan. Yoyo menengok ke arah Sisili tapi nggak ada. Ternyata Sisili sudah pergi. Jadi sebenarnya sebelum Sisili pergi, Yoyo dikasih jimat. Dan Sisili berpesan, larilah dengan semangat. Lalu Sisili dijemput pesawat. Dia bersiap pergi ke planet Meow. Sementara semua orang di sana senang melihat Yoyo. Lalu ada pesawat mengeluarkan cahaya biru.
Ternyata cahaya itu membuat orang-orang lupa dengan kenangan bersama Sicily waktu ada di bumi. Setibanya di planet Meow, Sicily langsung melapor kepada Raja Kucing. Sicily bilang kepada sang raja bahwa bumi gak cocok untuk ditinggali karena manusia di sana memiliki senjata bernama cinta yang membuat kaum Meow luluh. Sicily atau Puding pun dianggap telah gagal dalam menjalankan misinya. Dia dihukum, wujudnya tidak bisa kembali selamanya. Berwujud Sicily, dia pun dihukum menggali kentang seumur hidup, tapi Sicily malah berterima kasih. Waktu pun berlalu, saat Sicily sedang menggali kentang, dia merasa rindu kepada keluarga Yoyo. Setiap kali dia mengingat mereka, dia pun langsung menatap langit dan membayangkan keluarga Yoyo. Sementara di bumi, Yoyo sudah bisa berlari dengan kencang. Jo ibunya jadi bintang iklan. Yehu selalu berusaha menjadi sutradara, dan Lehu jadi guru olahraga. Hidup mereka sekarang bahagia, tidak kekurangan uang. Kembali lagi ke Sicily, dia sampai nangis saking rindunya kepada keluarga Yoyo. Tiba-tiba ada pesawat mendarat di dekat Sicily. Ternyata itu makhluk dari planet Guguk dan mampir ke planet Meow untuk mencari makanan. Setelah itu para Guguk akan melanjutkan perjalanan ke bumi. Mendengar kata-kata bumi, Sicily pun semangat. Mereka akhirnya dikasih kentang dengan satu syarat, dia bisa ikut ke bumi. Lalu Sicily pergi ke bumi lagi guys. Singkat cerita, Sicily sampai di bumi. Dia langsung menuju rumah keluarga Yoyo. Lalu dia membunyikan lonceng rumah Yoyo. Pas dibuka pintunya, keluarga Yoyo malah ketakutan melihat Sicily. Sicily pun merasa sedih. Ternyata mereka beneran lupa karena cahaya biru itu. Sicily pun langsung pergi. Tapi pintu langsung dibuka lagi. Mereka keluar menyambut Sicily. Ternyata mereka sebenarnya gak lupa. Sicily pun langsung dipeluk karena mereka pun merindukannya. Cahaya biru itu hanya menghilangkan ingatan di otak. Sementara kenangan bersama Sicily bukan hanya disimpan di otak, tapi juga di hati. Tapi ternyata Sicily udah gemrot aja. Jadi gak bisa masuk ke rumah, harus ditendang. Saat malam hari sedang makan bersama, ada berita di TV bahwa seorang miliarder akan memberikan uang sebesar 100 juta dolar bagi yang menemukan pesta dinasti Ming yang dicuri 3 pria waktu itu. Saat itu keluarga Lehu pun senang karena peta yang dibeli waktu itu ternyata asli. Lalu mereka langsung mencari peta itu guys. Dan di sini film pun selesai. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Assalamualaikum.